فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Umrah beli di sana karena nggak sembarang batang kayu yang dipakai. Memang di sana ada pohon khusus namanya pohon arok. Pohon arok itu memang batang kayunya diambil untuk siwak. Kalau di Indonesia ini kan batang kayu kebanyakan keras. Jadi kalau kita mau pakai siwak itu kan khawatir gusinya sempal atau rusak. Paham ya? Sehingga kalaupun kita gunakan ya beli biasanya, atau mungkin ketika umroh atau haji ya bawa oleh-oleh dari sana atau beli di sana di Arab sana. Atau sekarang banyak di toko-toko herbal ya kan, mulai dari yang original, mulai ada yang aroma mocha, macam-macam, ya enggak? Nah, siwak-siwak itu. Nah, sekarang kita bahas seputar siwak, hukumnya bagaimana, wajib atau sunnah, kita lihat nanti pada pembahasannya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'rifus siwak, definisi siwak. As-siwaku bi kasri sin yutlaqu 'ala al-fi'l. As-siwak dengan sinnya di kasrah, as-siwak ini digunakan untuk perbuatan. Orang sedang bersiwakan, ya kan? Siwak. Jadi orangnya menggunakan batang kayu tersebut untuk membersihkan giginya. Wa huwa al-istiyak. Al-istiyak itu istikhdamu 'udus siwak. Istikhdamu 'udus siwak, menggunakan batang kayu siwak. Paham ya? Pohonnya pohon arok. Nah, pohonnya pohon arok itu pohon siwak. Kita lihat wa 'alal 'udil ladzi yatasawwak bihi. Dan juga siwak itu juga digunakan untuk apa? Untuk batang kayu itu sendiri. Batang kayu yang digunakan orang bersiwak dengannya. Wa yuqal siwakun mudzakkar. Ada yang mengatakan siwak itu mudzakkar, hadza siwakun. Naqalul Azhari 'anil Arab. Al-Azhari menukilkan dari Arab. Memang seringnya masyhurnya mudzakkar ya, hadza siwakun, dzalika siwakun, seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan muannas, wa qala Lais innahu muannas. Wa ghalatahu al-Azhari. Dan Al-Lais mengatakan itu muannas dan Al-Azhari mengkritik mengatakan itu salah. Wa qala aidan sahibul muhkam innahu yu'annas. Wa jam'u siwak nam subuk bi dhammis sin wal wawi. Subuk. Ka kitab kutub. Kitabun kutubun siwakun subukun. Itu timbangannya. Kitabun mufrad jamaknya kutubun. Siwakun mufrad jamaknya subukun. Nah, seperti itu. Wa fil istilah, nah ini yang penting yang perlu kita perhatikan. Adapun siwak secara istilah adalah huwa isti'malul 'ud au nahwih min asnan. Menggunakan batang kayu, itu batang kayu atau yang semisalnya untuk gigi. Ma'ruf ya bersiwakan ya. Naam. Li idhabi at-taghayyur, untuk menghilangkan barakallahu fiik perubahan bau mulut. Faham? Naam. Dan yang semisalnya. Dan siwak ini barakallahu fiik tentunya kalau kita enggak beli biasanya memang enggak punya, atau kalau enggak dikasih orang lain. Karena kalau kita sembarangan menggunakan batang kayu, yang kita khawatirkan bukan enggak bersihnya, khawatir nanti malah justru merusak. Paham ya? Merusak karena batang kayu ini enggak sembarangan. Batang kayu untuk siwakan enggak sembarangan. Kita lihat hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, kalaulah seandainya aku tidak memberatkan terhadap umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwakan setiap kali mau salat. Tapi ternyata kalau diwajibkan berat enggak kira-kira? Berat. Setiap kali mau salat siwakan. Setiap kali mau salat wajib siwakan. Kalau enggak siwakan berdosa. Berat kan? Nah, karena beratkan ini para ulama berdalilkan atau mengambil istinbat bahwasanya menggunakan siwak tidak wajib. Karena ada apa? Ada illah masyaqqah, yaitu memberatkan. Kalau seandainya enggak ada illah ini, niscaya siwak itu wajib. Karena perintah hukum asalnya apa? Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Tapi di sini ada sharifnya. Sharif itu yang memalingkan dari hukum wajib menuju hukum yang lain. Apa sharifnya? Memberatkan.
Paham ya? Laula an asyqa ala ummati. Kalaulah seandainya aku tidak memberatkan terhadap umatku, niscaya akan aku perintahkan, aku wajibkan menggunakan siwak setiap kali mau sholat. Tapi kalau diwajibkan berat nggak kira-kira? Berat. Dan nggak setiap orang punya gitu loh. Dan siwak ini dalam hal masalah membersihkan memang kadang-kala sebagian mengkiaskan gosok gigi, sikat gigi itu. Tapi kan nggak mungkin kita ngantongi sikat gigi, ya kan? Kemudian ketika mau sholat kita gunakan sikat gigi ini. Karena siwak ini memang posisinya kalau kita perhatikan batang kayu siwak ya. Walaupun dikiaskan dengan apa? Sikat gigi ketika membersihkan, tapi ketika barakallahu fiik untuk mengamalkan sunnah, tentunya ya siwak ini khusus. Batang kayunya, enggak sembarangan. Paham ya? Naam. Kalau untuk membersihkan memang sikat gigi kalau kita gosok gigi bersih juga kan, tapi apakah dikiaskan ketika penggunaannya ketika mau sholat, kemudian kita kantongi sikat gigi di kantong itu? Kan enggak juga. Nah, itu nanti penjelasannya bukan di sini, cuman itu sekedar selingan. Nah, bahwasanya siwak ini diambil dari pohon arok, batang kayu khusus. Nah, kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. Al-fadhul hadis, lafaz hadis, qauluhu laula an asyqa ala ummati. Ucapan beliau laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya aku tidak beratkan atas umatku. Nah, laula di sini kalau dalam ilmu nahwu harfu imtina'in liwujud. Huruf yang maknanya apa? Imtina'. Itu menghalang-halangi sesuatu dikarenakan adanya sesuatu. Menghalang-halangi itu wajib karena adanya masyaqqah, itu maknanya. Aslinya kalau enggak ada masyaqqah wajib enggak aslinya? Wajib, tapi karena ada masyaqqah memberatkan jadi apa? Sunnah, mustahab. Paham? Jadi sharif namanya kalau dalam ilmu fikih namanya sharif. Sharif itu yang memalingkan. Semula hukum asal perintah wajib semula. Kaidah usulnya al asl fil amr yadullu ala wujub. Hukum asal perintah itu wajib, tapi karena ada sharifnya yaitu memberatkan yang semula wajib menjadi sunnah. Paham insyaallah? Nah, laula di sini kalau dalam ilmu nahwu harfu imtina'in wujudin. Huruf yang maknanya imtina', menghalang-halang sesuatu, mencegah sesuatu, liwujud, dikarenakan ada sesuatu yang lain. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah seandainya tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum, niscaya aku apa? Akan perintahkan mereka untuk bersiwakan setiap kali mau sholat. Tapi memberatkan enggak? Memberatkan, sehingga memberatkan ini wujudnya. Karena adanya masyaqqah, akhirnya imtina' terhalang-halangi wajib. Jadi hukumnya enggak wajib. Bisa dipahami? Kita lihat sini sisi pendalilannya. Ai annaha tadullu ala imtina'i syai' liwujudil akhar. Yang mana laula itu menunjukkan bahwasanya menunjukkan atas apa? Imtina' syai', terhalang-halangi sesuatu dikarenakan adanya yang lain. Maknanya apa? Kita lihat. Fa fi hadzal hadits tadullu ala imtina'il ilzamin nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu bisiwak 'inda kulli shalah. Maka di dalam hadis ini tadullu menunjukkan atas apa? Nah, menunjukkan atas terhalanginya. Nah, mengharuskannya Nabi SAW terhadap umatnya untuk bersiwakan setiap kali mau sholat. Kenapa kok terhalang-halangi? Kenapa tercegah terhalang-halangi? Liwujudil masyaqqah alaihim bidzalik, ya kan? Karena adanya faktor yang memberatkan untuk melakukan hal tersebut. Bisa dipahami? Jadi kalau seandainya enggak ada masyaqqah ini saya wajib. Tapi pakai laula, harfu imtina'in liwujud. Imtina'ul wujub liwujudil masyaqqah. Terhalang-halangi pewajiban itu karena adanya masyaqqah memberatkan, sehingga yang semula perintah menunjukkan wajib akhirnya ada sarifnya karena memberatkan menjadi sunnah mustahab. Mafhum? Sehingga menggunakan sunnah, menggunakan siwak hukumnya apa? Mustahab. Mafhum? Naam. Kita ambil dikit lagi. Al-masail al-muta'alliqah bil hadis, permasalahan yang berkaitan masalah hadis. Hukmu siwak 'inda kulli shalah. Sekarang hukumnya apa? Menggunakan siwak setiap kali salat berdasarkan hadis tadi dan penjelasannya. Kita lihat. Di sini ada dua pendapat. Al-qaul awal, pendapat pertama sunnatun wa laysa wajib. Sunnah enggak wajib. Wa huwa qaul jumhur ahli ilm. Dan ini pendapat mayoritas ahli ilm. Bal da'a ba'dhum fihi al-ijma', bahkan sebagian mereka menyeru adanya ijma'. Paham ya? Ada yang menukilkan ijma'. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, wajibun likulli shalatin. Ini wajib setiap kali mau salat, pendapat yang kedua. Pendapat yang kuat yang pertama nanti. Faman tarakahu amidan batulas salatuh, lihat ini. Yang mewajibkan berpendapat, maka barang siapa yang meninggalkan siwak secara sengaja batal salatnya. Ini pendapat yang mengatakan wajib loh ya. Ruwiya hadza an Ishaq, diriwayatkan pendapat dari Ishaq. Qala Nawawi hadza naql an Ishaq ghair ma'ruf.
Penukilan ini dari Ishaq itu enggak ma'ruf. Ishaq bin Rahawai bin Ruhuya. Wa laysa anhu, dan tidak sahih darinya. Wa an Dawud annahu wajib. Naam. Dan dinukilkan dari Dawud Adz-Dzahiri bahwasanya wajib, lakin laysa syartan. Wajib tapi bukan syarat. Dan ini pendapatnya lemah, pendapat yang kuat ar-rajih huwal qaul awal. Pendapat yang kuat, pendapat yang pertama wallahu alam, hukumnya sunnah mustahab. Apa sharifnya? Masyaqqah. Lafaz laula tadi pendalilannya laula harfu imtina'in li wujudin. Imtina'ul wujub li wujudin masyaqqah. Terhalang-halangi untuk apa? Wajib karena apa? Adanya masyaqqah, memberatkan. Sehingga menggunakan siwak hukumnya apa? Sunnah. Naam. Terus bagaimana kalau sunnah itu enggak terwujudkan kecuali harus beli? Ya sebagaimana kaidahnya, la tatimus sunnah illa bihi fa huwa sunnah. Suatu sunnah tidak akan sempurna kecuali dengan membeli, yang membelinya hukumnya sunnah. Kalau seandainya ingin mengamalkan sunnah, paham maksudnya? Nah, dia nggak punya siwak, dia ingin mengamalkan sunnah, orang jual. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan siwak tadi? Minta kan nggak mungkin minta kan? Dia beli siwak, hukumnya di sunnah juga. Karena apa? Karena ingin menggunakan siwak untuk mengamalkan sunnah tadi. Tidak sempurna kecuali harus membeli. Belinya nggak wajib, hukumnya sunnah karena ingin mengamalkan sunnah yang nggak sempurna kecuali harus membeli tadi. Na'am barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi ya. Al-hikmah min istihbabi siwak 'inda al-qiyam ila shalah. Hikmahnya apa? Tujuan hikmah dianjurkannya bersiwakan setiap kali hendak melaksanakan salat. Qala al-Hafidz fil Fath, ingat-ingat kalau Hafidz ini pasti Al-Hafidz Ibnu Hajar. Paham ya? Tidak perlu ragu lagi. Karena kalau Al-Hafidz Ibnu Rajab pasti sebutkan namanya. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab. Tapi kalau idza utliqa al-hafidz fal murad bihi Ibnu Hajar Ahmad bin Ali rahimahullah. Tapi kalau qala al-hafidz Ibnu Rajab itu sebutkan namanya Ibnu Rajab, disebutkan apa penyebutannya. Tapi kalau qala al-hafidz mutlak itu Ibnu Hajar. Paham ya? Itu faedah. Sering menukilkan para masyayikh dan mudarrisin waktu itu. Naam. Faedah qala Ibnu Daqiq al-hikmatu fi istihbab as-siwak 'inda al-qiyam lis-shalah kaunuha hal taqarrubin ila Allah. Kaunuha hala taqarrubin ila Allah. Hikmah tujuan dianjurkannya siwak setiap kali mau salat karena keadaan dia salat itu adalah keadaan mendekatkan diri kepada Allah Taala, sehingga dianjurkan bersiwakan. Faqtada, maka mengharuskan antakuna hala kamalin wa nadhafin, mengharuskan keadaannya itu apa? Keadaan sempurna dan bersih. Idharan lisyarafil ibadah, untuk menampakkan betapa mulianya apa? Ibadah. Wa qad warada min hadits Ali 'inda al-Bazzar, dan sungguh telah datang dari hadisnya Ali. Naam barakallahu fiik, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, ma yadullu ala annahu li amrin. Riwayat yang menunjukkan bahwasanya itu dikarenakan suatu perkara yang ta'allaq bil malak alladhi yastami'ul Qur'an minal musallin. Berkaitan dengan apa? Dengan malaikat yang mendengarkan Al-Qur'an dari orang yang salat. Paham ya? Fala yazalu yadnu minhu, maka senantiasa mendekat darinya hatta yudha'afahu ala fihi, sampai meletakkan mulutnya barakallahu fi kepada mulut orang yang baca tadi. Lakinnahu la yunafi ma taqaddam, akan tapi tidak meniadakan apa yang sudah kita lewati. Jadi hukumnya mustahab. Paham ya? Sekedar apa? Penjelasan hikmahnya apa? Hikmahnya agar ketika salat itu bersih, bersih. Kemudian apa? Barakallahu fi keadaan yang sempurna karena itu beribadah kepada Allah Taala, dan keadaan yang dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kata Syekh Zaid Al-Musabi asbahullah, hadits Ali radhiyallahu anhu akhrajahu Al-Bazzar wal Baihaqi wal hadits fi sahihah lil Imam Al-Albani rahimatullah alaih. Kesimpulannya barakallahu fiik, hukum bersiwakan adalah mustahab, tidak sampai wajib. Ilahnya apa? Karena adanya masyaqqah, memberatkan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya diwajibkan. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.